Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan Kimia Organik 2. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang ester. Kimia Organik 2 merupakan lanjutan materi dari Kimia Organik 1. Beberapa materi yang akan kita pelajari di Kimia Organik 2 ini saling berkaitan dengan beberapa materi di Kimia Organik 1, sehingga kamu harus mempelajari kembali dan memahami kembali topik-topik yang pernah kita bahas di Kimia Organik 1. Topik pertama di Kimia Organik 2 itu adalah tentang ester, di mana topik-topik yang akan kita bahas terkait dengan informasi umum itu adalah tentang gugus fungsinya dan juga tata namanya. Yang kedua ada sifat fisiknya. Yang ketiga sintesisnya. Dan yang keempatnya adalah reaksi-reaksi ester. Kita mulai yang pertama itu dengan informasi umum. Yang harus kamu ketahui bahwa ester nama lainnya adalah alkil alkanoat. Ini nanti akan berhubungan dengan tata namanya. Alkil alkanoat atau ester ini merupakan suatu turunan senyawa asam karboksilat. Kalau kita ketahui bahwa asam karboksilat gugus fungsinya adalah RCOH, di mana kalau pada ester gugus OH ini itu digantikan dengan OR. Nah, ini dia bedanya antara asam karboksilat dengan ester. Makanya dia disebut dengan derivat atau turunan dari asam karboksilat. Kemudian kita akan masuk ke topik tentang sifat fisik ester. Ada salah satu ciri khas dari ester ini bahwa dia memiliki aroma yang khas seperti buah-buahan. Kita lihat contoh, ada etil format, itu aromanya seperti buah rum. Kemudian ada N-pentil asetat, aromanya seperti pisang. Nanti kita akan cobakan di dalam praktikum ya. Kemudian ada isopentil asetat, itu baunya seperti buah pir. Kemudian ada oktil asetat berbau jeruk manis. Kemudian metil butirat itu berbau apel. Etil butirat nanas dan propil butirat aprikot. Jadi baunya itu khas. Nah, sekarang bagaimana dengan sifat keduanya, yaitu titik didih. Yang perlu kamu ingat, titik didih itu hubungannya dengan ikatan. Ester itu sifatnya polar. Kenapa dia bersifat polar? Karena ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O. Ya enggak? Di mana elektron yang terikat bersama antara C dan O lebih tertarik ke O, sehingga O bersifat parsial negatif dan C bersifat parsial positif. Perbedaan keelektronegatifan inilah yang menyebabkan sifatnya menjadi polar. Itu dia. Dia menjadi polar karena ada perbedaan keelektronegatifan. Ya, tetapi dia tidak dapat bisa membentuk ikatan hidrogen intermolekuler atau dalam molekul yang sama. Oleh karena itu, titik didihnya itu terletak antara keton dengan eter, dengan massa molekul yang relatif lama. Bertambahnya panjang atom karbon itu akan menaikkan titik didihnya. Kenapa? Karena ada peningkatan gaya London. Ya, jadi nanti kalau dibandingkan antara keton, eter, dan ester, ester itu antara keton dan eter. Dia bersifat polar tetapi tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Penambahan atom karbon pada ester itu meningkatkan titik didihnya. Kenapa? Karena akan meningkatkan gaya London. Yang ketiga, kelarutan. Karena dia bersifat polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, ester ya, maka dia dapat larut dalam air. Tetapi penambahan atom karbon, berarti bertambah panjangnya rantai atom karbon, kelarutan dalam airnya semakin menurun. Kenapa? Karena gugus nonpolarnya semakin bertambah. Ini kita lihat nih contoh CH3, COO, CH3. Kita bandingkan dengan CH3, CH2, COO, CH2, CH3. Yang ini kan sifatnya nonpolar. Semoga kamu masih ingat ya yang ini. Nah, oke, saya bedakan warnanya. Yang ini kan sifatnya nonpolar. Ini sifat nonpolarnya sedikit, otomatis dia akan larut yang cukup baik dalam pelarut polar seperti air.
Semakin ke bawah, atom karbonnya bertambah. Artinya sifat kenompolarnya bertambah. Sehingga apa? Sehingga kelarutannya dalam pelarut polar berkurang, tetapi kelarutannya dalam pelarut nonpolar itu bertambah. Oke ya. Jadi itu dia. Intinya kalau dia titik didih dan kelarutan hubungannya dengan ikatan, kepolaran, dan juga ikatan hidrogen. Kenapa dia bisa larut dalam air? Karena dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air ester tersebut. Bagaimana? Nah, sekarang coba di skip video ini. Lalu kemudian kamu mengidentifikasi kelarutan senyawa manakah. Ini soal pertama, latihan yang akan diupload nanti. Di antara dua senyawa ini, oke, saya tulis ya. Senyawa pertama CH3, CH2, CH2, COO, CH3. Oke, senyawa kedua CH3, CH2, COO, CH3. Senyawa ketiga CH3, CH2, CH2, COO, CH2, CH3. Nah, sekarang kamu urutkan dan jelaskan kelarutan ketiga senyawa dalam air. Oke ya. Bagaimana kelarutannya dalam air? Oke, mana yang lebih tinggi urutkan. Oke ya. Jadi kamu diminta untuk mengurutkan kelarutan. Terserah mau makin berkurang atau makin bertambah. Oke ya, kata kuncinya adalah penambahan atom karbon akan menyebabkan kelarutannya dalam air berkurang. Dan kamu harus jelaskan kenapa dia berkurang kelarutannya dalam air. Oke, itu yang pertama. Silakan di skip video ini dan dikerjakan latihannya. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, itu terkait dengan tata nama ester. Ester itu tadi nama lainnya apa? Ya, alkil, alkanoat. Alkil itu yang mana, Pak? Alkil itu nanti adalah gugus R yang terikat ke O. Ini dia terikat ke O, maka disebut alkil. Maka nanti namanya diakhiri dengan il. Alkanoat yang mana, Pak? R yang terikat ke CO. Ini dia. R itu yang terikat ke CO, maka disebut dengan alkanoat. Maka namanya nanti akan diakhiri dengan anoat. Kalau alkil nanti gugus C-nya diakhiri dengan il, kalau alkanoat diakhiri dengan anoat. Lalu bagaimana memberi nama senyawanya, Pak? Didahulukan adalah alkil, baru diikuti dengan alkanoat. Ya. Jadi kamu identifikasi dulu mana alkilnya, mana alkanoatnya. Lalu kamu gabungkan alkil dulu, baru alkanoat. Kita lihat contoh. Ini senyawa ester bukan, Pak? Betul. Kenapa? Karena ada gugus COO. Itu yang kamu identifikasi dulu. Ini ada gugus COO di tengah. Jadi kalau ada COO di tengah, maka dia disebut dengan ester. Langkah pertama kamu identifikasi apa, Pak? Mengidentifikasi alkil. Alkil itu yang mana, Pak? Yang terikat ke O. Oh, berarti ini O, Pak. Oh, ini dia alkil. Apakah selalu di kanan alkil, Pak? Tidak. Lihat yang mana yang terikat ke O. Ini terikat ke O, Pak. Ada berapa C-nya? 1. Berarti kalau 1 kan met. Diakhiri dengan il berarti metil. Kemudian, Pak, ini alkanoat. Ini dia ya yang dimerahkan. Karena dia terikat ke CO. Berapa buah C-nya, Pak? Dihitung CO-nya, Pak. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hati-hati. CO-nya dihitung. Jadi ada 6. 6 itu hex. Saya bilang tadi di akhir apa? Anoat, maka heksanoat. Maka ada alkanoatnya heksanoat, alkilnya metil. Dalam penamaannya didahulukan siapa? Alkil, alkanoat. Alkilnya tadi siapa? Metil. Alkanoatnya heksanoat. Maka penamaan senyawa ini adalah metil heksanoat. Oke. Kita lihat contoh kedua. Ini kalau dia punya cabang. Ya. Mana yang alkilnya, Pak? Oh, kebetulan di kanan lagi. Ini O, Pak. Ini O yang terikat ke alkilnya disebut dengan alkil. Ada berapa C-nya? Ada 1, ada 2. Maka et. Karena dia alkil diakhiri il, maka disebut etil. Apakah alkil selalu di kanan? Tidak. Tergantung nanti siapa yang terikat ke O. Alkanoatnya, Pak. Oh, ini punya cabang. Ya nggak masalah. Harus diberi nomor.
Ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang lurusnya. Penomorannya dimulai dari mana, Pak? Dari CO. Ini selalu bernomor 1. Ingat ya, kalau nanti kamu memberi nama pada alkanoat, ini alkanoatnya ya. Ini alkanoat, ini alkilnya. Kalau kamu memberi nomor pada alkanoat, itu dimulai dari satunya, dari CO nomornya. Lalu ini yang nggak dinomor, Pak, berarti cabang. Berapa C-nya, Pak? 1. Berarti kalau cabang metil. Pemberian namanya, Pak, alkil dulu. Alkilnya siapa? Etil. Berarti kita beri nama etil. Di alkanoatnya, ini dia. Dia kan punya cabang metil di nomor berapa, Pak? 4. Berarti 4 metil. Ada berapa C-nya? 7. 7 itu hepta. Ini salah ya. 7 itu hepta. Diakhiri anoat. Heptanoat. Jadi ini salah ya. Jadi heptanoat. Jadi penamaan senyawa ini adalah etil 4 metil heptanoat. Etil itu berasal dari mana, Pak? Dari alkilnya. 4 metil, Pak, cabang pada alkanoat. Heptanoatnya, Pak, ada C7 buah yang merupakan gugus alkanoat. Oke, paham? Ya, gampang. Oke, sekarang kamu skip video ini, lalu kamu kerjakan penamaan tata nama ini. Setelah selesai, baru dilanjutkan videonya. Silakan di-pause terlebih dahulu. Ini adalah soal kedua. Yang tadi yang pertama. Oke. Baik, saudara mahasiswa sekalian, kita sudah membahas tentang sifat fisik dan tata nama. Sekarang, kita akan membahas terkait dengan sintesis ester. Sintesis itu, seperti yang kita pelajari di Kimia Organik 1, dengan siapapun dosen pengampunya, bahwa sintesis itu adalah pembuatan ester. Ya, sintesis itu artinya pembuatan. Artinya, kalau dia sintesis, ester itu adanya di produk. Jadi kita mau membuat ester ini bagaimana caranya? Yang paling terkenal dalam sintesis ester ini itu adalah esterifikasi antara asam karboksilat dengan alkohol. Ya, jadi sintesisnya itu berasal dari asam karboksilat dengan alkohol. Cara gampangnya gimana, Pak? Gugus yang terikat itu CO, oke ya. Coba dilihat. Oke. Gugus ini yang RCO alkanoat tadi itu pasti berasal dari karboksilat. Itu yang kamu ingat. Jadi gugus alkanoat ini nanti berasal dari karboksilatnya. Itu aja kamu poin pentingnya. Kemudian gugus alkilnya, ya. Gugus alkilnya ini dari mana, Pak? Gugus alkilnya ini dia dari alkohol. Jadi kamu harus ingat bahwa ini berasalnya dari mana? Alkohol, yaitu alkil. Ya. Jadi kamu harus ingat ester itu adalah alkil alkanoat. Alkilnya berasal dari alkohol, alkanoatnya berasal dari asam karboksilat. Pada asam karboksilatnya yang lepas siapa? OH. Pada alkil yang lepas siapa? H. Maka akan muncullah gugus H2O. Ya. Jadi itu konsepnya. Sekarang kita lihat nih. Ini senyawanya namanya apa, Pak? Kita lihat. Ini alkil bukan? Iya. Karena terikat ke O. Ada berapa C-nya? 1, 2, 3 O. Kalau 3 disebut propil. Ya enggak? Prop diakhiri il. Ini alkanoat, Pak. Betul. Ada berapa C-nya? 1, 2, 3, 4. Oh, 4. But. Berarti diakhiri anoat. Berarti penamaan senyawa ini adalah propil butanoat. Lalu bagaimana sintesisnya? Saya bilang tadi, yang alkil tinggal diberi OH. 1, 2, 3. Ini dia alkohol. Yang alkil, ingat ya, yang alkil tinggal kamu beri OH. Begitupun yang alkanoat, ya, kan sampai di sini kamu kasih juga OH. Udah kan selesai. Itu sintesisnya. Ester disintesis dari siapa? Asam karboksilat dengan alkohol. Kita lihat nih contoh kedua. Etil 2-fenil propanoat. Ini alkil bukan? Ya, ada berapa C-nya? 2C. Tinggal dikasih OH. Udah kan selesai. Kemudian alkanoatnya, ini dia. Tinggal dikasih siapa? OH lagi. Kan sama. Selesai, itu sintesisnya. Kalau dia dalam suasana asam, panahnya bolak-balik.
Kalau nanti dia dalam suasana basah, panahnya satu arah. Itu yang harus kamu ingat. Kalau dia nanti dalam suasana asam, H+ atau asam kuat apapun, maka panahnya harus bolak-balik. Kalau nanti dia dalam suasana basah, maka panahnya kudu satu arah. Jadi ingat ya, bagaimana untuk mensintesis ester. Itu berasal dari asam karboksilat dengan alkohol. Asam karboksilat itu dari mana? Dari alkanoatnya. Alkohol itu dari mana? Dari alkilnya. Oke. Sekarang, ini soal ketiga. Di skip dulu video ini, kemudian kamu kerjakan. Kita mau mensintesis yang pertama itu adalah butil pentanoat. Ya, butil pentanoat dalam suasana basah. Silakan kamu tuliskan dia disintesis dari apa. Yang kedua, yang akan disintesis adalah senyawa berikut. Pertama, kamu beri dulu namanya apa. Kemudian kamu tuliskan reaksi sintesisnya dalam suasana asam. Oke, itu dia. Di atas dari nama kamu jadikan struktur, lalu kamu sarankan sintesis. Nomor 3 ini sintesis. Yang B itu ada nama, ada struktur, kamu beri dulu namanya, lalu kamu sarankan sintesis. Ingat, sintesis ester itu gugus alkanoatnya berasal dari asam karboksilat, tinggal dikasih OH. Sementara gugus alkilnya berasal dari alkohol yang tinggal kamu beri OH juga. Oke, paham? Silakan di skip video ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Topik ester kita itu terkait dengan reaksi ester. Reaksi ester ini ada sekitar 4 atau 5. Reaksinya yang pertama itu adalah hidrolisis. Ada yang dalam suasana asam. Ingat, lagi-lagi kalau dia suasana asam, panahnya 2 arah. Dan yang kedua ada yang dalam suasana basah. Panahnya adalah 1 arah. Jadi saya jelaskan ya. Kalau nanti saya memberikan soal ujian, saya suruh tuliskan reaksi hidrolisis dalam suasana asam, kamu harus membuat panah 2 arah. Kalau kamu tulis panah 1 arah, salah. Begitupun kalau saya minta dalam suasana basah, maka panahnya 1 arah. Reaksinya hampir sama. Reaksi hidrolisis ini adalah kebalikan dari esterifikasi tadi. Ya, kalau esterifikasi itu berasal dari asam karboksilat dengan alkohol. Kalau hidrolisis ester ini, dia akan menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol. Jadi kebalikan dari sintesis ester tadi. Kita lihat contoh. Ini ada ester, ini gugus alkanoat, ini gugus alkil. Ya enggak? Di hidrolisis dalam suasana asam, panahnya bolak-balik, di gugus di gugus alkanoatnya tinggal kamu kasih OH. Itu dia. Di gugus alkilnya tinggal kamu kasih H. Udah, itu hasil reaksi hidrolisis asam. Kita lihat contoh. Ini propil butanoat. Ya, propil butanoat. Silakan dicek namanya benar atau tidak. Ini gugus alkanoat, Pak. Betul. Tinggal kamu kasih OH. Ini dia. Ya kan? Kemudian Pak, ini adalah gugus alkil. Betul, tinggal kamu kasih H. Ini kan selesai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OH. Yang awalnya cuma O. Itu dia reaksinya. Reaksi di organik sederhana kalau kamu tahu clue-nya apa yang perlu ditambah, dikurangi. Jadi reaksi hidrolisis dalam katalis baik asam atau basa, produknya sama. Produknya sama-sama asam karboksilat dan alkohol. Yang membedakan apa Pak? Panah dalam reaksinya juga dengan mekanismenya. Kalau katalisnya berbeda. Tapi kalau produknya sama. Jadi kalau dia alkil alkanoat atau ester, pada gugus alkanoatnya tinggal kamu beri OH. Pada gugus alkilnya tinggal kamu kasih H. Hingga menjadi alkohol. Jadi hidrolisis baik dalam suasana asam maupun suasana basa dari ester itu pasti menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol. Semoga memahaminya. Oke, bagaimana dengan mekanismenya? Ya, nanti kita bahas mekanismenya, nanti saya jelaskan mekanisme di sebelah. Begitupun dengan hidrolisis dalam suasana basa. Produknya ini memang Na+, tapi nanti bisa digantikan dengan H ya. Jadi nanti, oke,
gugus alkanoat diberi OH, begitupun nanti gugus alkilnya diberi H, maka dia juga menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol. Oke, sekarang saya jelaskan. Pak, bagaimana mekanismenya? Ini soal ini bukan, ini masih mekanisme. Saya jelaskan. Mekanisme hidrolisis ester dalam suasana asam. Oke ya, perhatikan baik-baik. Ada karboksila ester ya, RCOOR. Bereaksilah dia dengan asam terlebih dahulu. Oke. Bereaksi dengan asam, itu ikatan antara C dengan O akan berikatan dengan H+, menyerang H+, sehingga ikatan rangkapnya putus sehingga menjadi OH dengan OR. Oke ya, itu dulu yang pertama. Paham? Kemudian, oke ya, ini O ini ya, ini, oke, ini O-nya bermuatan positif ya. Jadi dia berikatan dulu, O-nya bermuatan positif. Oke, kemudian akan diserang oleh H2O. Kan hidrolisis hidro itu artinya air kan. Ikatan ini tidak stabil karena O bermuatan positif, maka ini akan membentuk ikatan ke sini menstabilkan O. Sehingga C bermuatan parsial positif yang kemudian diserang oleh H. Itu di O, diserang oleh O. Maka akan membentuk apa? R, C, di sini OH. Ini ada elektron, di sini ada OR, di sini ada OH. Ingat, O itu golongan berapa? 6A. Maksimalnya mengikat berapa? 2. O ini mengikat berapa? 3. Maka dia bermuatan positif. Semua hal yang bermuatan positif atau negatif dalam kimia organik tidak stabil, maka dia harus distabilkan. Maka bagaimana caranya? Ikatan H ini lepas satu untuk menstabilkan O. Selalu begitu ya, kalau dia positif harus ada yang dilepaskan supaya dia stabil. OH di sini OR, kemudian di sini OH. Kan? Kemudian ini harus menjadi rangkap kembali yang awalnya rangkap. Kamu perlu ingat ini yang awalnya rangkap itu harus menjadi rangkap kembali. Itu kata kuncinya. Ya. Maka bagaimana caranya? Dia akan kembali menjadi ikatan rangkap. Oke ya, karena dia harus menjadi rangkap kembali. Kalau dia menjadi rangkap kembali, ikatannya menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka harus ada yang dilepaskan. Yang dilepaskan jangan OH yang baru masuk. Orang baru masuk kamu suruh keluar. Nggak boleh. Yang harus dilepaskan adalah yang sudah lama stay. Pilihannya R atau OR. Kalau R itu kan C dengan C itu kan ikatannya setara. Maka nggak akan bisa lepas. Yang akan lepas siapa? OR yang lepas. Karena dia C dengan O ada perbedaan keelektronegatifan. Maka dia akan membentuk R. Di sini menjadi rangkap kembali. Lepas H ini ya. Karena dia nggak stabil nanti membentuk ikatan muatan positif. Maka kemudian yang ada siapa lagi? OH. Udah kan? RCOOH. Ditambah dengan siapa? OR. Karena O ini negatif, maka dia nanti akan berikatan dengan H positif. O ini akan menyerang H. Sehingga akan membentuk ROH. Itulah dia yang disebut produknya yang pertama adalah asam karboksilat. Dan ini adalah alkohol. Oke. Kamu ulang lagi kalau tidak paham mekanisme reaksi hidrolisis ester dalam suasana asam. Poin pertamanya penyerangan ikatan antara C dengan O ke H. Kemudian ikatannya menjadi tunggal. Kemudian yang rangkap tadi harus menjadi rangkap kembali, yaitu C dengan O menjadi rangkap kembali dengan lepasnya OR. Sehingga dia menjadi alkohol. Bagaimana kalau dia hidrolisis ester dalam suasana basah? Kalau kamu nggak paham, silakan diulang lagi video sebelum ini. Oke. Bagaimana dia hidrolisis ester dalam suasana basah? Itu kan ada RCOR. Kalau dia suasana basah, dia pakai apa? Betul. H+ dulu. Kalau basah, OH negatif. OH negatif berarti bermuatan negatif.
Kalau dia ada sesuatu bermuatan negatif, ikatan C dan O tertarik ke O sehingga O bermuatan negatif, C bermuatan positif. Begitu kalau ada yang mau nyerang negatif. C-nya harus bermuatan positif. Beda dengan yang tadi pada suasana asam, dia yang menjadi negatif hanya bermuatan positif. Maka O ini akan menyerang C. Kan prosesnya hampir sama. Kalau tadi yang menyerang H2O, ini menyerang OH-. Maka menjadi apa? R, C, O negatif, betul tidak? Karena dia sudah terserang ke sana. OR, kemudian OH. Selesai. Lebih gampang ini. Kemudian saya bilang tadi yang awalnya ikatan rangkap itu harus menjadi rangkap kembali. Ya tidak. Maka dia ini gimana Pak? Ikatan antara C dan O kembali membentuk rangkap. Kemudian apalagi yang terjadi Pak? Harus ada yang dilepaskan. Karena ini jadi 5 ikatan. Karena C maksimal berapa? 4. Maka lalu bagaimana dong Pak? Kalau seperti ini, maka kemudian kamu harus melepaskan OR. Kenapa OR Pak? OH baru masuk, jangan dipaksa keluar. Kenapa bukan R Pak? Karena perbedaan keelektronegatifan antara C dan C 0. Maka susah lepas. Maka OR lepas. Oke. Maka akan membentuk apa? R, C, O, OH. Ya, tidak ditambah OR negatif. Nanti akan ada H2H plus dari OH. Maka dia akan menyerang. Oke, maka kemudian akan menjadi ROH. Inilah dia asam karboksilat dengan alkohol. Paham? Gampang bukan? Oke, selanjutnya silakan kamu tuliskan. Setelah saya tuliskan soal ini, kamu skip video ini. Ada suatu senyawa CH3, CH3, COO, CH3. Langkah pertama, kamu beri nama senyawa ini. Kemudian ada reaksi hidrolisis dalam suasana basah. Lalu ada reaksi hidrolisis dalam suasana asam. Ingat ya, suasana asam harus panah 2. Kamu tuliskan produk yang terbentuk. Yang pertama yang ditulis produk masing-masing. Ya, produk masing-masing. Dan yang kedua adalah mekanisme masing-masing reaksi. Jadi ini ada 2 dan ini juga ada 2. Silakan di skip video ini dulu, lalu kamu kerjakan latihan ini. Oke. Kita masuk ke reaksi ketiga. Itu ada reaksi antara amonia dengan amina. Reaksi antara amonia dengan amina ini akan menghasilkan amida. Ini juga dipakai nanti di sintesis amida di bab 2 dan reaksi amina di bab 3 di kimia organik 2 ini. Kalau reaksinya dengan amonia dan amina, yang membedakannya apa Pak? Ini dia, amonia itu NH3. Oke. Ketika dia jadi amina, salah satu H-nya digantikan oleh R. Ketika dia jadi amina sekunder, ini primer, ini sekunder, nanti 2 H-nya digantikan oleh 2 R, maka cuma 1 H-nya. Pak, kenapa nggak bisa amina tersier? Syarat reaksi ester dengan amonia dan amina ini harus punya gugus H. Ini punya gugus H, bisa bereaksi dengan ester. Punya gugus H amina primer, dia dapat bereaksi dengan ester. Tidak punya amina sekunder, punya H, maka bisa bereaksi dengan ester. Amina tersier, ketiga H-nya digantikan oleh alkil atau R, maka tidak bisa bereaksi dengan ester. Lalu bagaimana Pak? Reaksi ini gampang. Dari ester ini kamu ambil C sampai CO, ini dia. Dari aminanya, kamu putuskan 1 H-nya. Digabungkanlah dia. Kurangi 1 H. Begitu seterusnya. Ini ada CO. Ini dikurangi 1 H. Digabungkan. Yang berikatan N-nya. Kemudian ini diambil CO. Dikurangi 1 H-nya digabungkan. Makanya ini nggak bisa. Amina tersier. Kenapa? Karena dia nggak punya H yang bisa dilepaskan. Ya. Oke. Bagaimana mekanismenya? Kita cek. Oke. Bagaimana mekanismenya, Pak? Kita cek. Oke. Mekanisme reaksi ester dengan amina. Amina saja ya. Oke.
Reaksi ester dengan amina itu ada RCOR. Kita buat amina primer. Ditambah dengan RNH2. Ingat, N ini punya elektron bebas. Kemudian ikatan antara C dan O tertarik ke O sehingga O bermuatan parsial negatif, C bermuatan parsial positif. Maka N ini akan menyerang C. Sehingga akan membentuk RCO negatif, karena di sini negatif. Kemudian OR, kemudian di sini ada NHHR. Iya tidak? N itu golongan berapa? 5. Maksimal mengikat berapa? 3. Ini mengikat berapa? 4. Maka N ini bermuatan positif. Karena dia bermuatan positif harus ada yang dilepas. Mana lebih mudah melepas H dibanding R? Pasti H karena lebih kecil. Ya enggak? Untuk menstabilkan N. Maka dia akan menjadi R, CO negatif, kemudian OR, kemudian menjadi NHR. Udah. Seperti saya bilang, apabila tadi rangkap CO-nya, dia kembali jadi rangkap. Maka ini kembali ke seperti ini. Maka harus ada yang dilepaskan. NHR baru masuk, jangan dilepaskan. R itu sesama R tidak boleh dilepaskan. Karena dia tidak ada perbedaan ke elektronegatifan. Maka dilepaskan adalah OR. Ya tidak? Maka dia akan menjadi RCONHR. Ditambah OR-nya pasti menjadi apa tadi? ROH. Kan selalu begitu karena ada H plus nanti. H plus dari mana Pak? Kan ada yang dilepaskan H plus. Maka dia akan menghasilkan yang disebut dengan apa? Amida dengan apa ini? Alkohol. Oke. Sekarang, di skip video ini untuk soal bernomor 5. Oke. Oke. Ini ada suatu senyawa. Kamu beri nama senyawa ini. Kemudian ketika direaksikan dengan CH3, CH2, NH2. Kamu tuliskan yang pertama nama, yang kedua produk, dan yang ketiga adalah mekanisme. Silakan di skip video ini untuk membuat latihan ini. Kalau ragu silakan cek kembali beberapa video sebelum ini. Oke. Reaksi berikutnya adalah reaksi reduksi ester. Reduksi itu pasti pakai apa, Pak? LiAlH4 dan H3O+. Ini juga disebut dengan H2O dalam suasana asam. Kalau dia direduksi, Pak, gimana, Pak? Pertama, kamu pecahkan sampai di sini antara CO dengan O. Yang CO ini kamu ubah menjadi CH2OH. Nih. Ingat ya. CO itu RCO. Yang paling penting itu yang mana, Pak? Yang CO ini kamu ubah dia jadi alkohol primer. Yang kedua, yang ini RO ya tinggal kamu kasih jadi alkohol lainnya. Jadi begitu reaksi reduksinya. Ya. Jadi reduksi itu bagaimana? Diputus antara CO dengan O, yang CO-nya diubah menjadi CH2OH, pasti alkohol primer, sementara yang RO menjadi ROH. Oke. Bagaimana contohnya, Pak? Kita lihat contoh. Andai kata di sini ada CH3, CH2, COO, CH3. Kalau ada LiAlH4 yang dilanjutkan hidrolisis dalam suasana asam, kamu langsung connect, oh Pak, ini reaksi reduksi. Betul, karena ada LiAh4 dengan hidrolisis dalam suasana asam. Langkah pertama putus menjadi sampai CO. Ya enggak? Lalu kemudian yang ini, khusus CO-nya, kamu ubah jadi CH2OH. CH3, CH2, CO-nya ubah menjadi CH2OH. Itu dia konsepnya ini. Nah, mengubah CO menjadi CH2OH. Kemudian ditambah ini menjadi apa, Pak? CH3OH. Selesai. Mekanismenya silakan kamu lihat di bawah. Gampang. Kuncinya adalah di penambahan H. Silakan dicek ya. Mengerti? Oke. Kalau mengerti, coba di skip video ini. Ini soal bernomor 6.
Oke. Kamu tuliskan LiAlH4 H2O dalam suasana asam. Pertama, kamu tuliskan nama reaktan ini, nama ini apa. Yang kedua, produk yang terbentuk apa. Dan yang ketiga, mekanisme. Silakan cek mekanisme di PPT. Ya, jadi dikerjakan. Skip video ini, lihat sebelum ini. Jadi gampang, kalau reduksi itu gimana Pak? Potong pada CO. Kemudian di CO-nya ubah menjadi CH2OH. Di gugus yang O itu ditambahkan H. Di gugus yang O, R, alkilnya. Oke. Reaksi yang terakhir apa Pak? Reaksi Grignard. Oke ya, saya tuliskan. Reaksi dengan Grignard ya. Boleh lihat PPT, boleh saya jelaskan. Reaksi Grignard. Reaksi ester plus Grignard. Grignard itu apa Pak? Masih ingat? RMGX. Ingat ya? X itu boleh Cl atau Br. Oke. Jadi ester dulu. Jadi R. Oke. Sorry, ini habis. R, C, C, O, O, R. Saya tulis ya. Ini kenapa ya? R, C, O, R2. Saya bedakan. Ditambah, kalau dengan reaksi Grignard harus 2 kali R3 MgX. Ya, R3 itu membedakan R1, R2, R3. Ya, 2 kali kalau di ester. Harus 2, kalau enggak salah. Lalu dilanjutkan dengan hidrolisis dalam suasana asam atau basah. Langkah pertama kamu lihat, ini diambil sampai sini. O-nya diambil Pak? Tidak. Maka dia menjadi R1C. Lalu Pak, di kanannya beri R3 dari Grignard, di bawahnya dikasih R3, di atasnya menjadi OH. Jadi O tadi menjadi OH. Dia akan menjadi alkohol. Oke ya? Jadi ambil gugusnya sampai C, O-nya nggak diikutkan, ditambahlah R3 2 buah. Dari mana R3? Dari Grignard. Oke. Lalu dikasih OH. Kita lihat contoh, nanti mekanismenya saya jelaskan. Ada reaksi CH3, COO, CH2, CH3, ditambah CH3, CH2, CH2, MgBr. Oke, ada 2 kali. Kalau nggak salah ya, dihidrolisis dalam suasana asam. Maka langkah pertama apa? Ambil C yang sampai CO. Oke. CH3C. Di atasnya dikasih apa? OH. Kanan di bawah dikasih apa? Ya R-nya. R-nya. Jangan di bawah ini. Udah. Gabungkanlah dia. CH2, CH2, CH3. Jangan yang diikatkan ke C itu CH3 ya. Karena CH3 cuma berikatan satu. Pasti di ujung. Kemudian senyawa yang sama CH2, CH2, CH3. Selesai. Oke, semoga memahami. Ambil esternya sampai CO. O-nya ini diubah menjadi OH. Yang ini dapatnya dari Grignard-nya. Oke. Lalu bagaimana mekanismenya, Pak? Kita cek mekanisme. Ini ada R, C, O, R2. Direaksikan pertama kali dulu dengan RMG3X. Oke ya. Satu dulu. Mg itu bermuatan positif bukan? Iya betul, dia logam. Maka R ini bermuatan negatif.